Akses permodalan. Teneneneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dan teman saya Muhammad Fadli. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami kiat mencari sumber dana. Apa itu pengertian modal atau dana? Modal atau dana adalah salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Meski dapat dilakukan membuka bisnis tanpa harus adanya modal, tetapi laju usahanya akan sedikit terhambat. Jadi menurut para ahli bisnis, yang dinamakan modal tidak hanya berupa uang, melainkan skill atau kemampuan, peralatan, perlengkapan, dan jaringan atau network yang dimiliki dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini saya juga akan menerangkan macam-macam sumber pendanaan. Yang pertama adalah KTA atau kredit tanpa anggunan, yang kedua tabungan pribadi, dan yang ketiga dana hibah, yang keempat bagi hasil, dan yang kelima itu yang menjalin kerjasama. Jadi yang dimaksud dengan kredit tanpa anggunan adalah ketika kita membutuhkan modal usaha untuk memulai bisnis, hindari meminjam secara pribadi kepada rentenir karena memiliki resiko yang sangat besar. Maka dari itu manfaatkanlah KTA atau kredit tanpa anggunan. Ini adalah produk resmi dari lembaga keuangan. Yaitu salah satu contoh KTA adalah kredit GoGo. Terus yang kedua adalah tabungan atau investasi pribadi. Sumber dana ini dapat dikatakan susah gampang, bahkan bisa jadi sulit untuk sebagian orang ketika memulai usaha sendiri dan sudah sangat lumrah bila kita memahami kekurangan modal. Dan untuk menutup kekurangan tersebut, kita bisa menggadaikan aset pribadi atau seperti perhiasan atau logam mulia. Yang ketiga itu dana hibah perusahaan. Selain dana pribadi, modal atau dana juga dapat diperoleh dari hibah perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Karena perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki dana tersendiri untuk membantu perekonomian rakyatnya. Dana sebagai modal usaha disebut biasanya disalurkan melalui kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, dan biasanya disalurkan melalui ajang kompetisi usaha. Yang selanjutnya adalah bagi hasil. Sistem bagi hasil atau profit sharing biasanya bersifat sementara, bukan kepemilikan. Sistem bagi hasil bisa dilakukan setiap bulan atau setiap proyek, atau bisa juga dengan jangka waktu tertentu sesuai masa kontrak, dan di akhir masa kontrak modal bisa dikembalikan. Yang selanjutnya adalah menjalin kerjasama. Jika bisnis kita benar-benar mentok di dana, menjalin kerjasama bisa kita ambil. Dirikan usaha dengan mengajak teman ataupun saudara yang mempunyai minat yang sama, sehingga kita bisa mengumpulkan modal dan juga mengelola usaha tersebut secara bersama-sama. Itulah materi mengenai akses permodalan. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.